Mohon izin Buya, Yeah. mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Monip dari Kertasmaya di Tenajar Lor. Semoga Buya selalu diberikan rahmat dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Sebelumnya Buya, saya sedikit menyimak kajian tadi tentang sholat yang diuraikan oleh Buya mengenai sholat adalah sebuah konsep dan sedikit mengurai tentang sholat khusyuk yang didefinisikan sebagai sholat yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pertanyaan saya, menurut Buya, seperti apa sih definisi sholat itu sendiri? Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat itu yang paling substansial adalah doa. Ya. Makanya as-salatu lughatan ad-du'a wa syar'an af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bit taslim. Kan gitu di fikihnya tuh. Ini saya juga baca kok. Saya juga santri. Ya kan gitu. Ya seperti itu. Jadi ya kenapa kita tidak kembalikan saja salat itu dalam makna yang substansialnya ini, yaitu doa, berhubungan, berkomunikasi. Makanya orang menafsirkan salat itu ya dengan salat yang diawali takbir itu, seperti dalam surat Inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kamu telaga Al-Kautsar. Bayangkan di kitab tafsirnya Al-Kautsar itu suatu telaga yang ada di sorga. Ya, nanti isinya macam-macam, ada madu, ada susu, ada arak gitu. Inna a'taina fi'il madhi apa fi'il mudhari? Jadi sudah atau belum? Allah memberikan Kautsar kepada Kanjeng Nabi, sudah atau belum? Ya sudah dong, gimana lagi? Kok sampai ke surga-surga sih? Ini kan jadi pertanyaan. Shiratal mustaqim kan di sini, jalan lurus yang benar. Kok sih jembatan di neraka, gimana lagi? Ya ini kan, ini kita masih maklumi, tapi ya saya tidak menyalahkan lah, ya udahlah, saya juga dapat ilmu juga dari mereka juga kok. Cuman bedanya kan saya berani mengkritisi, kamu kan tidak. Salah aja. Oke, Kautsar ini bukan bahasa Arab, ini bahasa Ibrani dari kosher. Kosher itu sertifikat keahlian, artinya orang yang diberi surat keterangan bahwa dia punya talenta, punya multi talenta. Ya, iya. Ya, main gitar bisa, piano bisa, ngaji bisa, ceramah bisa, apalagi matematika bisa, fisika bisa, duit banyak, sakti iya, kan gitu. Kan multi talenta. Kosher, dari kata kosher, kashrut. Ya, kalau kashrut itu tukang jagal yang punya sertifikat. Jadi kasar itu adalah sertifikat isinya, maksudnya Nabi diberi kemampuan yang luar biasa, kecerdasan, kepintaran, kesabaran, punya tahan daya tubuh, kesehatan, semuanya itu antaranya kan Kautsar. Jadi udah nggak usah ngenes, nggak udah sedih, udah, artinya kami sudah memberikan berbagai macam talenta kepada kamu. Silakan untuk bekal hidup kamu berjuang. Yang penting fasalli li rabbika, banyak berkomunikasi dengan Tuhanmu. Jangan pedulikan komentar-komentar orang lain. Yang penting banyak berkomunikasi. Kami bekali engkau dengan talenta-talenta yang banyak sekali. Yang penting kau berkomunikasi dengan Tuhanmu. Wasalli li rabbika, bukan sholat. Sembahyang mana? Sembahyang mana kan?
wanhar, dan berkorbanlah. Artinya coba pikirkan masyarakatmu, tolonglah mereka yang susah, ajarilah yang bodoh, obatilah yang sakit, ya kan? Kita berikan pengorbanan kita kepada masyarakat dengan kebaikan-kebaikan, karena melalui berbuat baik kepada sesama itu akan membangun namanya the law of attraction, ya, undang-undang daya tarik. Kita menjadi ketokohan, akan eksis di tengah-tengah masyarakat. Wanhar fasalli lirobika wanhar, inna syaniaka, nanti yang memusuh kamu, yang menjelek-jelekan kamu, yang ngerasain kamu, wal abtar, akan tumbang dengan sendirinya. Kan enak begitu tuh. Tekan neraka sepibin. Ini persoalannya. Jadi ya seperti gitu. Jadi artinya begini, mereka menafsirkan Al-Quran pada zaman itu, tapi pertama kali tafsir At-Tabari. Di situ Israiliyat, khurafat, ya kan, hadis-hadis dhaif masuk semuanya. Yang penting asal mengurai, jangan disalahkan, ya kan begitu. Nah, kita sekarang sudah teknologi, sains teknologi semakin maju, kita punya alat yang lengkap, ya kita bedah lagi dong. Memang nggak boleh menafsir Al-Quran, memang nggak boleh. Ini Al-Quran untuk kita kok, masa nggak boleh dibedah lagi. Nah itulah makanya itu saya kira seperti itu maksudnya. Nah kita kembali tadi yang lupa saya uraikan, seperti ketakwaan tadi itu apa tadi itu, melaksanakan segala perintah Allah. Nah, Al-Quran menjelaskan orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ghaib itu apa ceritanya? Sorga, neraka, malaikat. Kalau sorga mah bukan gaib, yang kita akan masuk ke situ, yang masuk kelihatan enggak sorganya? Bidadari kelihatan enggak? Jadi gaib bukan? Bukan. Di sini ghaibun dengan ghaibun itu beda. Haji Ahmad datang enggak? Enggak, ghaib. Artinya enggak datang, enggak hadir. Itu ghaib. Kalau ghaibun itu artinya yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, kan itu berupa konsep. Keder banget sih. Malaikat gaib bukan? Ya bukan, bisa ketemu aja. Jadi gaib itu sesuatu yang sifat konsep-konsep. Ya artinya punya platform. Orang yang bertakwa itu orang yang hidupnya punya platform, punya visi dan misi, punya gagasan, punya tujuan, punya pidato politik, punya target, betul enggak? Punya cita-cita. Jadi terarah semua perbuatannya itu. Tidak kayak pedet ke gawang garu yang kemana ikut ya avanturis kan gitu, avanturir semuanya itu, pragmatis, mana yang menguntungkan. Nggak bisa orang bertakwa itu orang yang punya prinsip, punya tegas, punya tujuan jelas. Artinya pengen hidup di demokrasi. Demokrasi itu ghaibun, ghaibun. Kayak apa makhluknya demokrasi itu? Nggak ada itu konsep. Di mana terciptanya suatu kebebasan individu, kebebasan masyarakat, kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi. Iya, negara yang melindungi warga negaranya. Ya itu demokrasi. Dari mana taunya? Nah, negara kita ini sudah kelihatan tanda-tanda kedemokrasiannya, di mana orang boleh demo, betul nggak? Orang boleh mengkritisi presiden, boleh kok, sekarang nggak ditangkap kok. Betul nggak? Itu di ISC itu kan mereka sudah tidak takut, nggak ada takut lagi mengkritiki presiden. Ya karena kita sudah demokrasi. Asal cuma yang sopan aja lah gitu aja kan. Iya nggak ada masalah. Menyebabkan kesalahan boleh kritisi, tapi jangan mencaci maki dong gitu aja, pakai etika juga.
bikin ormas boleh, betul nggak? Jadi kan ada ke demokrasi? Ya ada. Yuk kita kawal bersama. Kasih menjaga makhluknya. Itu diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Ya kan? Kemakmuran kayak apa? Ya nggak ada. Kopi, ya ini kopi bukan kemakmuran. Kemakmuran itu adalah adanya suatu kemampuan daya beli masyarakat, kan gitu, untuk pemenuhan kebutuhannya yang pokok. Yang mesti pokok kecil lah ya. Itu kan makmur bersama, kan gitu. Paham nggak? Punya program itu yang berarti. Wa yuqimuna shalat, yang berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakatnya secara intensif. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang dermawan, orang bertakwa itu. Nggak mungkin orang takwa medit tuh. Kalau orang medit orang kafir namanya. Kafir. Medit itu kafir. Pak Iwa, medit itu kafir, Pak Iwa. Percaya nggak? Allah menyebut orang kafir, orang medit itu kafir kan? Jadi bertakwa itu orangnya punya konsep, punya platform, betul nggak? Kemudian berkomunikasi dengan masyarakatnya, nggak orang yang nyopot di dalam kamar aja. Dan kemudian dermawan orangnya, keluar duitnya, sedekahnya, betul nggak? Setelah itu apa? Wa bima razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan punya toleransi dengan agama-agama yang lain. Yang kelima, wabil akhiratihum yuqinun, punya program jangka panjang. Itulah takwa dalam Al-Quran dijelaskan. Kok melaksanakan perintah dari mana Anda buat definisi itu? Jadi dipertanyakan dong. Jelas mana? Kata Allah atau kata ulama? Ikut mana? Terserah kamu. Ada yang ngotot boleh, ya silakan aja, apa-apa. Kalau memang itu membahagiakan dirimu, silakan aja. Kalau Anda sudah merasa bahagia gitu, ya udah silakan aja. Tapi nanti pada di penghujungnya, bahwa orang yang rajin sholatnya sekalipun, tetapi ketika keadilan sosial tidak menjadi kenyataan, banyak anak yatim terlantar, banyak fakir miskin kelaparan, maka sholatmu akan dibayar dengan neraka wel oleh Allah. Setuju nggak? Iya, jadi ya. Islam itu bukan ritual, bukan. Ritual itu sholat, zakat itu hanya exercise, latihan. Sama seperti Pak Iwang mimpin kalau hari Senin ya apel bendera ya. Kan hormat bendera itu bukan menyembah bendera, bukan, menanamkan cinta tanah air kepada kita, paham enggak? Hormat bendera kalau gitu, itu bukan nyembah. Ini ada isu itu musyrik nyembah. Ya itu salah macam itu. Jadi ya kisah sendiri jadi menjadi sulit untuk berbicara lebih bebas di tengah masyarakat yang memang seperti itu, selalu salah paham. Jadi ya bagaimanapun ya kita harus berjiwa besar juga. Ya, fasfah anhum waqul salam. Ya kan selesai. Itu aja. Ujungnya apa? Emang juga pikirin.